Ya, selamat siang kepada peserta diklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ini Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah, Baik. baik. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa untuk ada lagi dalam kegiatan di hari ini. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya lebih lanjut menuntun kita dalam diklat ini, bolehkah salah seorang untuk memimpin kita dalam doa? Saya Pak. Ya, silakan. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Oke, terima kasih Bu Aulia untuk kesempatannya. Sama-sama Bapak. Ya, saat ini para peserta diklat yang saya hormati, tujuan kita dalam pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang asesmen diagnostik, dan diharapkan ketika selesai belajar ini, Bapak Ibu diharapkan dapat memahami konsep asesmen diagnostik dan dapat menerapkannya dalam kurikulum operasional SMK Pusat Keunggulan. Nah, mengawalinya Bapak Ibu, adakah yang sudah pernah menerapkan asesmen diagnostik di sekolah? Belum, Pak. Nah, belum ya, semuanya hal yang baru ya. Belum Pak. Banyak kali Ya mungkin Pak. cuma melaksanakan asesmen formatif ya di akhir semester, di tengah semester, kebanyakan itu yang kita lakukan. Nah, kita akan belajar apa sih ini asesmen diagnostik, Bapak Ibu. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah sesuai namanya, berarti asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Ya. Nah, sementara untuk tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik ini adalah sebagai berikut. Seperti yang kita lihat, ternyata untuk non-kognitif ini lebih banyak bicara tentang psikologi siswa ya. Psikologi, emosional siswa, kondisi keluarga siswa, bagaimana mereka belajar, latar belakang, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, untuk kognitif sendiri, kita melakukan asesmen kognitif untuk mengetahui atau mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian pada akhirnya kita akan menentukan apakah siswa ini bisa diberikan remedial atau pengayaan atau pelajaran tambahan. Nah, kita lanjut. Nah, asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, di awal pembelajaran sama seperti yang saya katakan tadi, apa yang akan kita ketahui? Ini sudah jelas. Kemudian, apa tahapannya? Tahapannya tentu ada 3 hal, persiapan, pelaksanaan, kemudian tindak lanjut. Ya, kita perlu melaksanakan yang namanya persiapan untuk melaksanakan kegiatan diagnostik non-kognitif. Ya, nah, apa yang kita perlukan? Ada tips di sini Bapak Ibu. Tipsnya adalah keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, asesmen diagnostik non-kognitif. Kita belajar bagaimana mempersiapkannya ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama, dalam persiapkan kita perlu menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Ini sebagai contoh saja ya, namanya contoh kegiatan ya. Nah, jadi siapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Itu mungkin kita bisa lihat emoticon ya, emoticon senyum, emoticon murung, ya gitu. Dan selanjutnya yang kedua yang kita lakukan adalah buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Contohnya seperti apa? Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan apa harapanmu? Gitu ya. Itu untuk contoh dalam mempersiapkan pertanyaan. Nah, kalau yang di awal tadi di bagian pertama,
untuk menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi, kita boleh juga menyiapkan pertanyaan panduan seperti apa yang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Ingat ya, untuk kegiatan persiapan ini adalah pertama siapkan alat bantu, kemudian buat pertanyaan. Selanjutnya, kegiatan pelaksanaan. Contoh kegiatan pelaksanaan di diagnostik, asesmen diagnostik kognitif adalah kita meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Kita bisa memancing mereka menjelaskan perasaan dan aktivitas melalui tiga cara. Misalnya kita minta mereka bercerita, atau bisa juga kita meminta mereka menulis akan apa yang menjadi perasaan mereka. Atau bisa juga kita minta menggambar, ya, menggambar. Dan setelah itu mereka akan menjelaskan apa sebenarnya yang dialami olehnya selama belajar di rumah dan apa yang dia rasakan. Ini contoh kegiatan pelaksanaan diagnostik, asesmen diagnostik non kognitif. Kita lanjut. Nah, asesmen diagnostik non kognitif ini strategi tanya jawab ya. Kita pun sebagai guru kita tentu banyak belajar juga bagaimana strategi kita tanya jawab dengan siswa karena hampir setiap hari kita melakukan metode-metode ini. Ini mungkin ya strategi tanya jawab kita dengan saat siswa menjawab pertanyaan, kita berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Bagaimana ketika saat siswa balik bertanya? Kita harus juga langsung menjawab pertanyaan siswa, atau juga membantu siswa untuk menemukan jawaban sendiri. Kalau saat siswa menjawab pertanyaan, kita coba mengarahkan kembali pertanyaan, ya. Kita tunggu mungkin beberapa saat dan seterusnya. Banyak ya, banyak strategi dalam kita melaksanakan tanya jawab dengan anak-anak dalam asesmen diagnostik non kognitif. Selanjutnya, tindak lanjutnya seperti apa? Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi tadi, ajak berdiskusi empat mata, menentukan tindak lanjut dan komunikasi dengan siswa serta orang tua, atau kemudian ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif pada awal pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau yang tadi non kognitif, saat ini kita belajar bagaimana asesmen diagnostik kognitif, bagaimana kita melaksanakan atau mengukur kemampuan atau mendiagnosa kemampuan siswa terhadap sebuah topik mata pelajaran. Jadi bisa kita kalimatkan mungkin kita beri kuis mereka gitu ya, beri kuis atau soal-soal. Nah, dilaksanakan secara rutin atau disebut juga asesmen diagnostik kognitif berkala, entah pada awal pembelajaran, akhir semester, tengah semester, atau waktu lain. Nah, asesmen diagnostik ini bisa berupa asesmen formatif maupun formatif dengan tahapan sama seperti juga tadi, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Kita lanjut. Ini persiapannya dan pelaksanaannya. Contoh kegiatannya adalah buat jadwal pelaksanaan asesmen, identifikasi materi asesmen, kemudian susun pertanyaan. Ini ada susunan pertanyaan, 2 untuk pertanyaan sesuai kelasnya saat itu, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Nah, kita perlu berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Nah, ini asesmen diagnostik kognitif. Lakukan pengolahan hasil asesmen dengan kategori paham utuh, paham sebagian, atau tidak paham. Kemudian kita melakukan pembagian siswa ke dalam 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya, ya, dengan alur tujuan pembelajaran, ya, ATP ini. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan. Kalau siswa dengan nilai di atas rata-rata berarti kita berikan pengayaan. Dan seterusnya sampai poin 3 dan poin keempat nanti Bapak Ibu kembali baca untuk materi ini. Nah, Bapak Ibu, ini contoh asesmen diagnostik kognitif ya pada siswa matematika untuk siswa kelas 3 SD dengan mata pelajaran matematika. Ini ada gambar mistar ya, penggaris.
dengan pilihan jawaban ABC, maka kita lihat contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Ini soalnya ya. Nah, kemungkinan jawaban itu disebut ABC dengan skor apa yang namanya ya? Kategori ya, paham utuh, paham sebagian, tidak paham dengan tindak lanjut seperti dijelaskan ini. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih memperjelas lagi, saya hendak memberikan diskusi kepada kita semua mengenai bagaimana kita membuat asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Jadi Bapak Ibu disilakan mengerjakan LK yang telah saya kirim ke dalam grup dan kemudian dikerjakan di dalam kelompok. Saya berikan waktu selama 5 menit. Bisa Bapak Ibu 5 menit? Bisa, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu. Nanti kalau sudah, silakan bersuara yang sudah selesai ya. Baik, Pak. Saya sudah selesai, Pak. Ya, silakan Bu. Dipresentasikan Bu. Jadi yang lain kita mendengarkan ya. Ya. Nanti untuk soal-soalnya tidak perlu semua dibaca ya Bu. Oh iya. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rancangan asesmen diagnostik. Di sini kami memilih capaian pembelajaran. Peserta didik diharapkan memahami konsep energi dan perubahannya. Ini adalah untuk elemen konsep energi dan perubahannya. Kemudian peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari aspek energi dan perubahannya. Kemudian peserta didik juga mengaitkan fenomena antara energi dan perubahannya dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Di mana untuk asesmen diagnostik ini, tujuan pembelajaran yang ingin kami lihat capaiannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi contoh terkait perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi yang pertama terkait dengan kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Pertanyaan kunci yang digunakan adalah apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Kemudian untuk informasi yang kedua terkait dengan aktivitas selama belajar di rumah. Pertanyaan kunci yang dirancang adalah bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Kemudian informasi yang ketiga yang ingin diketahui adalah tentang kondisi keluarga siswa. Di sini kami merancang 4 pertanyaan, yaitu di mana tempat tinggalmu, kemudian apa pekerjaan orang tuamu, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika kamu belajar di rumah. Kemudian informasi keempat bertujuan untuk mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Di sini kami merumuskan pertanyaan kunci, yaitu apa hobimu, kemudian apa yang biasanya kamu lakukan bersama temanmu. Yang terakhir adalah siapa teman bermainmu di rumah. Untuk asesmen, sebelum ke asesmen kognitif, di sini langkah-langkah yang dilakukan dalam asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama adalah melakukan persiapan dengan menyiapkan alat bantu, membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa.
Di sini alat bantu yang dibutuhkan adalah gambar-gambar yang mewakili emosi. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu pelaksanaan. Di sini meminta peserta didik untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya melalui 3 pilihan, yaitu bercerita, menulis, atau menggambar. Alat bantu yang dibutuhkan adalah instrumen asesmen diagnostik non-kognitif. Langkah selanjutnya yaitu tindak lanjut. Di sini kegiatan pertama adalah memanggil peserta didik yang memiliki masalah untuk dilakukan wawancara. Kemudian mempertemukan peserta didik dengan orang tua atau wali. Alat bantu yang dibutuhkan pada langkah ini yaitu surat panggilan orang tua atau wali, panduan tindak lanjut, serta lembar tindak lanjut. Untuk kelancaran asesmen kognitifnya di sini ada sekitar 5 soal. Konsep yang ingin ditanyakan terkait dengan bentuk energi. Misalnya saya ambil salah satu contoh. Pertanyaan pertama yaitu sumber energi alternatif yang termasuk energi gerak yaitu A. Air matahari, air angin, panas bumi, matahari. Kemungkinan jawabannya adalah ABC, di mana untuk jawaban A, air matahari itu kategori skornya adalah paham sebagian, di mana rencana tindak lanjutnya memberikan pembelajaran remedial untuk konsep bentuk energi. Untuk yang kemudian jawaban B ini kategorinya adalah paham utuh, di mana tindak lanjutnya yaitu pembelajaran dilanjutkan pada KD berikutnya. Yang ketiga atau jawaban C ini tidak paham, maka tindakan selanjutnya adalah memberikan pembelajaran remedial. Kemudian untuk pelaksanaannya sama seperti pada asesmen non-kognitif tadi, persiapan, pelaksanaan, dan diagnostik tindak lanjut. Perbedaannya di sini adalah penggunaan alat bantu kognitif ini berupa tes tadi, kemudian juga dilakukan analisis hasil jawaban. Kira-kira seperti itu, Pak, jawaban dari kami di kelompok 2. Ya, terima kasih Bu Putri. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Sama-sama. Yes. Mohon stop presenting, Bu. Oke. Host, Bu. Ya, jadi demikian untuk assessment, ya, assessment ini. Bapak Ibu, adakah yang mau menanggapi untuk pembahasan dari kelompok 2? Oke, kalau tidak ada kita lanjut saja. Saya lanjut dengan untuk lebih jelas lagi pemahaman kita di bagian akhir ini, saya akan memberikan kuis untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Atau mungkin sebelum kita kuis, kalau ada pertanyaan lain sehubungan dengan pemaparan materi yang telah saya sampaikan, demikian juga oleh kelompok 2, disilakan kalau masih ada yang belum paham. Saya, Pak. Ya, silakan Bu Alia. Tadi Bapak mengatakan bahwa susunan pertanyaan diagnostik kognitif itu 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik pencapaian pembelajaran baru, dan 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya, lalu 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Ya. Apakah jumlah pertanyaan ini mutlak atau bisa berubah, Pak? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Aulia. Nah, ini Bapak Ibu sebagai tawaran saja kepada kita sekalian sebagai guru-guru. Kita boleh mengembangkan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, bisa ditambah, bahkan bisa juga dikurang sesuai dengan kebutuhan, karena itu juga salah satu konsep Merdeka Belajar. Jadi ini cuma sebagai contoh. Oke, boleh paham Bu Aulia?
Paham, Pak. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut saja ya. Di bagian terakhir, saya ada kuis Bapak Ibu untuk kita semua. Yang pertama, jadi yang bisa jawab, silakan jawab ya. Ada berapa macam asesmen diagnostik? Ada yang bisa jawab? Ada 2, Pak. Ya, apa saja Bu? Kognitif dan psikomotor. Ya, asesmen kognitif dan Non-kognitif. diagnostik non kognitif dan diagnostik kognitif. Ya, betul sekali. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ternyata Bu Fatun ini paham benar ini tentang asesmen diagnostik ya. Ya, Bapak Ibu, demikian untuk pembacaan kita. Maaf, untuk materi sinkronus kita di hari ini tentang asesmen. Ke depan, besok hari kita akan bertemu lagi di jam yang sama, di jam 8 pagi dalam pembelajaran. Semoga kita lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran kita. Oke Bapak Ibu, kita akan akhiri untuk pertemuan kita di saat ini. Disilakan kalau ada yang berkesempatan untuk memimpin doa penutup. Disilakan. Pak Budi deh. Ya, saya Pak. Iya. Ya Pak. Terima kasih. Dengan berakhirnya paparan dari Pak Jonathan, maka berakhir pula jadwal berakhir juga diklat kita. Supaya diklat ini bermanfaat untuk kita semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, teman-teman, Bapak Ibu.